Pulang ke rumah. Saat subuh, Jovita sudah terlebih dulu bangun. Ia ikut membantu Ibu Buni membereskan boks makanan yang akan diantar pagi-pagi untuk langganan yang memesan nasi kotak. Saya sekalian ikut ya, Pak. Lah, mau kemana, Non? Bukannya kamu bilang ada preman yang akan menangkapmu? Iya, Bu. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Aku takut mereka pasti menemukan nomor taksi Bapak. Kata Jovita. Ia tidak ingin melibatkan keluarga itu. Ia tidak ingin Pak Buni dan istrinya terkena masalah karena ulahnya. Karena ia tahu, Leon kalau sudah marah, tidak ada ampun. Baiklah, Bapak akan mengantar. Jovita pamit pada istri Pak Buni. Wanita itu sangat ramah. Ia memperlakukan Jovita dengan baik. Pak Buni mengantar Jovita ke tempat yang dia minta. Saya di sini saja, Pak. Di luar komplek, saya akan berpura-pura olahraga dulu. Baru saya masuk. Kata Jovita. Baiklah, semoga berhasil, Nak. Hati-hati. Kalau kamu ada ponsel nanti, hubungi Bapak. Ini nomor Bapak. Lelaki parubaya itu meninggalkan Jovita setelah memberikan kartu nama istrinya. Di komplek perumahan Hara, saat pagi sudah dibuka. Karena banyak warga yang melakukan olahraga pagi. Saat Hara datang, ia sudah mengantisipasi. Ia datang memakai pakaian olahraga. Jadi, saat ia tiba di depan gerbang, para security tidak mencurigai. Karena ia pura-pura berolahraga dan lari pagi. Lalu, ia lari pagi hingga tiba di depan rumah keluarganya. Aku pulang, Bu. Iya, adik-adik. Kakak pulang. Ucap Jovita menarik napas berat. Suasana rumah Jovita masih gelap. Depan rumahnya, garis polisi masih terpasang. Ia terpaksa memutar lewat pintu belakang dan masuk dari belakang juga. Ia tidak mau dilihat tetangga. Bahkan, kunci pintu belakang masih dapat menemukannya. Di tempat ia sembunyikan, di tempat biasa, di bawah pot. Ia masuk. Suasana di dalam rumah berbau anyir. Ia menyalakan lampu dapur. Suasana rumahnya sangat memprihatinkan dan berantakan. Ibu, ayah. Jovita menangis, duduk memegang lututnya. Kembali ke rumah itu, mengingatkannya pada hari naas, di mana orang-orang yang dicintai dihabisi orang yang tak punya hati. Flashback. Sebelum Jovita disekap Leon, Jovita pulang kantor sudah larut malam, karena pekerjaan di kantornya sangat menumpuk. Jovita seorang desain drafter di kantor ayahnya. Karena proyek saat itu kejar target, maka sebagai tukang gambar, Jovita lah titik startnya, dimulainya proyek. Maka itu, ia lembur sampai malam, terkadang bersama timnya, juga sering lembur. Belum pulang tak? Kepala Ben mendongkak ke dalam ruangan Jovita. Tanggung nih, tunggu sebentar lagi ya, sahut Jovita. Matanya kembali terfokus pada gambar di depan matanya. Oke, aku tunggu di bawah saja ya. Ben memilih menunggu di bawah. Benny adalah tunangannya sejak 2 tahun silam. Kemampuannya di bidang kontraktor menjadi pertimbangan Pak Iwan untuk mengangkat jadi wakilnya. Ben jago dalam membuat negosiasi, maka itu ia sering memenangkan tender proyek besar senilai miliaran rupiah. Ayahnya berniat menyerahkan perusahaan padanya dan Jovita, tetapi sayang, rencana itu sudah terkubur bersama raganya sebelum ia menyerahkan semuanya pada calon menantu. Jovita adalah wanita humble dan ceria. Ia tidak pernah membuat batas pada teman sekantornya. Ia tidak pernah merasa ia adalah anak pemilik perusahaan. Itu juga yang menjadikannya jadi wanita idaman di kantornya. Ia ramah, pembawaannya yang selalu ceria, dan yang terpenting, ia tidak sombong, cantik, dan pintar. Ben mengantarnya pulang. Kalau biasanya, Benny selalu mampir setiap kali mengantar Jovita pulang. Namun, kali ini ia tidak mampir. Mungkin kalau malam itu ia mau menerima ajakan Jovita untuk minum teh sebelum pulang, mungkin penyekapan Jovita tidak akan terjadi karena ada Benny.
Aku lelah, langsung pulang ya. Ben melirik Jovita. Gak mau minum teh dulu sama aku? Lain kali. Oke, ucap Jovita. Ia memilih lewat pintu belakang, takut mengganggu tidur keluarganya. Namun, saat ia ingin lewat belakang, lampu teras belakang mati. Jovita mengurungkan niatnya lewat pintu belakang. Ia lewat pintu depan, tangannya menekan tombol lampu, tetapi tidak menyala. Ia menyerah dan lebih baik membiarkannya mati lampu malam ini. Jovita tipe orang yang tidak tegaan. Bisa saja ia membangunkan asisten rumah tangga atau ia membangunkan supir untuk mengganti. Tapi ia tidak akan mau mengganggu orang lain yang sedang tidur untuk hal yang kecil seperti itu. Biarkan sajalah, besok saja. Aku capek. Ujar Jovita, membuka pintu. Tapi saat ia membuka pintu, tanpa mengeluarkan suara, ia datang dengan cara berjinjit pelan, agar tidak membangunkan kedua orang tuanya. Ia menuju dapur dulu untuk minum, sebelum ke lantai atas. Kamarnya ada di atas. Tetapi saat ia minum di dapur, ia mendengar ada suara kerasak-kerusuk dan ia mengintip. Ada maling di rumah kami. Jovita menundukkan kepalanya di sofa ruang tamu. Ada seseorang memakai penutup kepala masuk ke kamar ayah dan ibunya. Kamar kedua orang tuanya di lantai 1, dekat pintu masuk. Maka saat lelaki berpakaian hitam itu masuk ke kamar kedua orang tuanya, ia bisa melihat jelas. Hingga hal mengerikan itu terjadi. Pintu itu dibuka. Kedua suami istri itu sudah tertidur pulas. Tak ada peringatan atau aba-aba. Ia mendengar. Dor, dor. Dua suara tembakan terdengar dari kamar orang tuanya. Lutut Jovita langsung gemetaran. Tubuhnya menggigil, tak cukup sampai di situ. Manusia berbaju hitam itu memasuki kamar kedua adik laki-lakinya. Sepasang anak kembar itu. Dor, dor. Jovita menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia masih bersembunyi di balik sofa. Ia juga melihat lelaki itu memasuki kamarnya. Tidak ingin mati, Jovita menunduk ke arah gudang. Ia ingin melarikan diri. Tetapi saat ia ingin berlari, tiba-tiba ia merasakan tangan kokoh menangkap tubuhnya, lalu menyumpal mulutnya dengan sapu tangan yang sudah diolesi obat bius. Hanya itu yang ia ingat, hingga ia berakhir di gorong-gorong busuk bersama orang yang ia yakini menghabisi keluarganya. Lelaki yang bernama Leon atau Naga yang ia duga melakukan pembunuhan keji itu. Flashback on. Saat ini, ia duduk sesegukan. Ia menahan kesedihannya. Terkadang, ia berpikir, apa yang dialaminya hanya mimpi. Ia berpikir, kalau ia pulang akan menemukan kedua orang tuanya. Masih menunggunya duduk di teras depan rumah mereka. Jovita tersadar, kalau ia tidak bisa lama-lama. Ia tahu, pasti Leon akan mencarinya sampai ke rumah. Saat ini, ia hanya perlu uang dan kartu. Tapi, saat ia membuka lemari, barang-barang berharga tidak ada lagi. Uang di berangkas juga tidak ada yang tersisa. Ia menyadari kalau semua harta keluarganya habis, tidak ada yang tersisa lagi. Bahkan lemari ibunya dibongkar, surat-surat berharga lenyap. Apa nyawa keluargaku tidak cukup baginya? Apa ia juga akan mengambil harta keluargaku juga? Jovita duduk lesu, putus asa. Karena apa yang ingin ia ambil benar-benar tidak ada lagi. Tapi Leon tidak akan melakukan ini. Dia bukan seorang pria yang kekurangan uang. Jovita membatin. Saat ia mencari dan mengobrak-abrik lemari penyimpanan ibunya, ia berharap mendapatkan sedikit uang untuk pegangan untuk pelarian. Tapi, lagi-lagi, ia sangat kecewa. Pakaian ibunya kosong. Ia duduk selonjoran, tidak menghiraukan kalau tepat di kamar itulah kedua orang tuanya dihabisi. Bahkan, noda darah itu sudah mengering, berubah warna hitam. Oh ibu, bantu aku. Aku harus hidup untuk membalas perlakuan keji ini pada mereka. Ujar Jovita, menyingkirkan bulir air yang menganak sungai di pipinya. Ia berdiri lagi, menuju kamarnya. Ia mengingat bahwa ayahnya pernah memberinya kart. Ia belum pernah menggunakannya. Nominalnya tidak sebanyak di kartu ATM-nya. Tetapi, setidaknya,
ia punya pegangan saat ini. Itu harapan satu-satunya saat ini. Ia buru-buru menuju kamarnya. Tetapi, ia mendengar suara pintu pagar rumahnya dibuka. Dengan hati-hati, ia menunduk, mengintip, melihat Leon dan orang-orangnya datang. Dan ditemani 2 orang security komplek. Ya ampun, dia tahu kalau aku di sini. Aku harus bisa lari darinya. Jovita bersembunyi, karena tidak sempat lagi untuk melarikan diri. Nanti suruh orang untuk membersihkan ini. Saya ingin segera menempatinya. Pinta Leon. Jovita masuk ke dalam box besar penyimpanan barang-barang lama. Leon memasuki kamar Jovita. Leon seperti dukun. Ia tahu kalau Jovita ada di kamarnya. Bahkan, ia tahu kalau Jovita bersembunyi dalam box besar itu. Ia tersenyum sinis melihat box. Dasar anak kecil. Dalam box, tubuh kamu muat. Leon masih menatap box berwarna putih itu. Karena tubuh Jovita haram mungil, makanya ia muat dalam box. Tetapi saat ia masuk buru-buru, ia tidak menyadari kalau rambut panjangnya menyembul keluar. Ia hanya meringkuk seperti ular dalam box. Keringat sudah mulai membasahi pakaiannya, karena ia tidak dapat pasokan udara dalam box.